Hai guys, sebelum kalian lanjut nonton video aku, jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Makasih, enjoy! Assalamualaikum, hai fit friend, welcome back to my YouTube channel. Dengan saya Kali Channel Vegetasari. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing nih sama kalian proses aku dalam menurunkan berat badan. Daripada lama-lama, mendingan langsung aja kali ya. Let's go! Pertama-tama aku mau menceritakan masa kecil aku. Jadi aku dulu lahir dengan bobot 3,5 kilo. 3,5 kilo itu bobot yang lumayan besar, apalagi itu bobot paling besar diantara bobot kelahiran kakak-kakak aku. Kebetulan aku juga punya kakak 3. Dari kecil memang punya badan yang cukup berisi dan sekal. Nah, pada saat SD sendiri aku emang badannya cukup gemuk ya, kalau dibilang diantara teman-teman yang lain. Terus juga cukup tinggi diantara cewek-cewek yang lain juga. Jadi memang tubuh aku ini sebenarnya seimbang, ke atas iya, ke samping juga iya. Cuman kayak lebih terlihat gemuk. Makanya memang dari SD aku sering dapat perkataan body shaming dari teman-teman yang dikatain gemuk lah, dikatain kayak gajah, raksasa, gempal, gendut, dikatain gendut, dan macem-macemnya lah. Pokoknya banyak banget. Memang udah dapat perkataan itu memang dari SD. Karena memang udah dapat perkataan itu dari SD, sampai akhirnya SD terus ke SMP juga dapat perkataan kayak gitu. Cuman masih nggak peduli ya sama badan, maksudnya belum fokus untuk ngurus badan, belum pengen ngurusin, maksudnya itu masa pertumbuhan ya, masih enak-enaknya makan. Jadi kayak aku tuh dengan perkataan itu ya cukup sakit, tapi memang aku nggak peduli, ya udah gitu. Sampai aku masuk SMA, karena aku terlalu sering dapat perkataan body shaming itu, akhirnya aku ngerasa oke, aku kayaknya harus diet deh. Karena capek dengan semua perkataan itu, akhirnya pas SMA aku bertekad untuk melakukan diet. Yang mana pada saat SMA tuh aku mikirnya kayak oke, gue bisa diet nih. Jadi gue bakal nunjukin kepada orang-orang yang ngatain gue gemuk, ngatain gue raksasa, ngatain gue gendut, kayak gue bisa kurus. Nah itu pas gue SMA. Pas SMA tuh akhirnya bertekad tuh masuk SMA lah. SMA dengan tinggi 165. Nah, bobot aku tuh ada 75 kilo pada saat itu dengan tinggi 165. Nah, di SMA juga karena memang udah berniat untuk diet, akhirnya diet pertama kali yang aku gunakan yaitu OCD. Jadi dietnya Deddy Corbuzier, yang mana di diet itu memang banyak macam-macamnya ya. Ada yang 4 jam makan, 6 jam makan, 8 jam makan. Nah pada saat itu aku menggunakan yang 8 jam makan. Jadi 8 jam makan bebas, dengan sisa jamnya itu berpuasa, hanya boleh minum air putih. Pada saat OCD itu aku juga ditambah dengan aerobik. Jadi OCD ditambah aerobik itu makin cepat lah aku turun berat badan itu pada saat SMA, dan itu berhasil buat aku turun 9 kilo. Di pertengahan diet itu karena memang mau ujian nasional, akhirnya semua proses perdietan aku tuh harus berhenti karena memang harus fokus ujian nasional dan mengembang lagi lah aku, karena memang udah nggak jaga pola makan, udah nggak olahraga, terus udah nggak OCD, jadi makannya udah bebas lagi. Nah awal mula alasan diet sendiri itu memang pure karena kesehatan, karena pada saat SMA itu aku punya cedera punggung, yang mana punggung aku tuh aku ngerasa sakit banget sampai gak bisa gerak, sampai bangun buat dari tempat tidur buat bangun tuh sakit banget guys. Jadi itu tuh benar-benar menyiksa banget. Akhirnya aku kontrol lah ke dokter sampai 3-4 kali, itu kumat-kumat terus, sampai kontrol terus, sampai di kontrol terakhir dokter menyarankan untuk oke, coba untuk
ronsen punggung, karena pada saat itu dokter takutnya memang ada kesalahan yang nggak nampak, maksudnya kesalahan dari dalam, akhirnya disarankan untuk ronsen. Akhirnya aku memutuskan untuk ronsen sesuai saran dari dokter. Setelah ronsen keluar, terus kembali lagi buat ke dokter itu, terus dikasihin lah hasil ronsennya, dan ternyata setelah dilihat dokter bilang hasilnya alhamdulillah nggak ada apa-apa, punggungnya sehat-sehat aja. Nah pada saat itu juga dokter cukup bingung ya, hasil ronsennya itu sehat baik-baik aja, tapi kenapa kok sering sakit bagian punggung. Jadi akhirnya dokter itu menyarankan untuk coba untuk menurunkan berat badan. Nah pada saat itu aku disuruh untuk menurunkan berat badan karena dokter takut bahwasannya punggung aku nggak kuat menopang berat badan aku. Ya udah akhirnya aku diet lah di situ. Nah itu karena memang itu akhir SMA, maksudnya itu pas ujian nasional, terus pas lulusan masuk kuliah, akhirnya aku karena memang punya cedera punggung seperti itu, pada awal kuliah aku memutuskan untuk diet lagi. Jadi awal kuliah itu aku sempat diet lagi dengan pola diet yang berbeda. Di diet kali ini aku diet clear food. Jadi clear food itu apa sih? Jadi aku nggak makan nasi sama sekali. Terus aku mengurangi gula, minum minuman manis, itu juga garam juga enggak minum es, tuh bener-bener clear banget. Dan itu tuh memang godaannya berat banget dan pantangannya parah banget sih saat itu, apalagi itu kan awal kuliah ya, yang mana awal kuliah tuh tugasnya banyak, kegiatannya banyak, jadi itu tuh emang paling enak kalau nugas itu sebenarnya sambil nyemil. Akhirnya gagal lah itu dengan pola diet seperti itu. Sampai akhirnya aku kuliah sampai semester 3, aku ketemu cowok, jadi ya dia pacar aku pada saat itu. Jadi kita pacaran lah. Kita ini berbeda, dimana pacar aku saat itu tuh memang pengen gemuk, sedangkan aku pengen kurus. Terus ya akhirnya karena kita pacaran dan sering bareng, kulineran bareng, akhirnya aku jadi nggak bisa diet. Ini sebenarnya alasan aja sih. Emang sebenarnya kalau memang udah niat diet mah diet aja, cuman emang kurang konsisten aja aku saat itu. Akhir tahun 2019 akhirnya aku berkomitmen lagi nih untuk diet, tapi aku berubah lagi pola dietnya karena aku ngerasa diet yang sebelumnya tuh aku ngerasa kayak kurang pas, kayak nggak cocok nih buat aku. Terus aku baca-baca lagi buku tentang diet, terus aku lihat-lihat YouTube orang-orang seputar diet. Akhirnya aku menemukan lah yang mana pola diet namanya defisit kalori. Pada tahun itu, tahun 2020 tuh aku semangat banget untuk menurunkan berat badan dengan pola diet defisit kalori. Karena memang lagi semangat-semangatnya melakukan diet, akhirnya hampir tiap hari tuh aku olahraga. Nah olahraga saat itu tuh emang aku tuh paling rajin itu sepedahan keliling perumahan, itu ada sekitar 4 kilo. Terus aku seneng banget jogging ditambah dengan workout. Jadi workoutnya itu kayak push up, sit up, atau melakukan workout yang ngikutin yang ada di YouTube kan banyak. Jadi ya olahraga aku seputar itu aja. Dan aku seneng gitu melakukannya, apalagi olahraga yang hasilnya itu aku tuh jadi berkeringat banyak. Jadi aku ngerasa puas pada saat olahraga yang menghasilkan keringat banyak. Tadi kan aku membahas tentang defisit kalori. Jadi aku emang udah paten menggunakan defisit kalori. Defisit kalori adalah pemotongan jumlah kalori harian yang dibutuhkan setiap manusia. Jadi yang pada umumnya nih, laki-laki membutuhkan kalori 2.500, sedangkan perempuan membutuhkan kalori 2.000 kalori per harinya. Nah itu dipotong. Karena dari aku pribadi, karena memang awalnya 2.000 kalori kan per harinya, itu karena aku defisit, akhirnya aku memotong, jadi awalnya aku memotong 500 kalori. Jadi aku sehari hanya bisa makan maksimal 1.500 kalori. Sampai akhirnya aku sempat ketat juga, aku pakai yang 1.300 kalori. Di defisit kalori ini, kenapa aku cocok, aku ngerasa pas dengan pola diet kayak gini,
Karena aku ngerasa di defisit kalori ini aku bisa makan apa aja, terus aku bisa makan kapan aja dengan jumlah yang udah aku sesuaikan. Yang penting aku nggak lebih dari 1.500 kilokalori per harinya. Dengan pola diet seperti ini kan aku sudah dari 2020 kebetulan. Nah itu awal diet itu dengan berat badan 84 kilo. Sekarang alhamdulillah aku udah beratnya 67 kilo, which is itu udah turun 16 kilo sama ini. Memang itu cukup lama ya, karena perjalanannya 2 tahun lebih bahkan, karena memang aku pilih-pilih pola diet yang memang cocok sama aku biar bisa aku pakai, bisa aku gunakan jangka panjang. Itu memang perjuangannya sangat luar biasa, olahraga yang sangat luar biasa juga, menahan makan, terus menahan nafsu jumlah makan. Kemudian tadi aku kan membahas mengenai perhitungan kalori, karena aku menggunakan sekitar 1.300 sampai 1.500 kilokalori per hari. Gimana sih aku bisa tahu jumlah kalori harian aku? Nah, itu aku menggunakan aplikasi yang ada di smartphone. Jadi aplikasi ini yang namanya MyFitnessPal. Nanti untuk bagaimana penggunaan aplikasinya, pengoperasiannya, terus cara pakainya, dan aplikasinya seperti apa, settingnya, mungkin akan di next video akan aku jelasin ya guys. Hal yang memotivasi aku dalam menurunkan berat badan itu, poin terpentingnya itu karena memang terlalu banyak perkataan bullying, body shaming yang aku dapetin dari aku SD sampai aku kuliah, sampai akhirnya aku memutuskan aku capek dikatain raksasa, aku capek dikatain gemuk, aku capek juga dikatain kayak gajah, macem-macem lah. Sampai aku oke, aku harus diet, aku harus menunjukkan bahwasannya gue juga bisa kurus gitu. Terus yang kedua memang pure karena kesehatan, karena umur juga bertambah, juga kita kan dikasih Allah badan yang sempurna, juga kita harus juga menjaga. Karena dulu di SMA aku punya cedera punggung, terus aku juga nggak pengen tuh penyakit cedera punggung aku kumat. Akhirnya ya udah memang pure karena kesehatan. Yang ketiga ini alasan paling lucu sih menurut aku, yaitu biar aku bisa beli baju di mall. Kenapa beli baju di mall? Karena yang teman-teman tahu sendiri, mall itu kan punya pilihan baju yang lucu-lucu ya. Apalagi kita perempuan kan matanya tuh suka kadang gatel ngeliat bentuk-bentuk model-model baju. Nah aku kadang tuh pernah masuk mall, pernah ke toko, salah satu toko, aku tuh pengen banget baju itu. Terus aku coba, ternyata tuh nggak cukup di aku. Terus kayak padahal tuh aku seneng banget sama model itu, ternyata nggak cukup. Ya itulah, makanya kayak oke, aku harus diet nih biar bisa beli baju di mall, bisa pilih size dan biar ada size-nya juga gitu. Mungkin sekian dulu ceritaku di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @kalica_nfs_. Saya Kalica Nurferitasari. Sekian dulu, sampai jumpa, bye bye.